Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Unida Gontor, Profesor Dr. Amal Fatullah Zakasi MA. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2 Dr. Setiawan bin Lahuri MA. Yang saya hormati Bapak WA 3 Dr. Abdul Hafidz Zaid MA. Dan yang saya hormati Kepala LPPM Dr. Muhammad Fajar Tomono MSI. Serta segenap dosen Unida peserta BIMTEK internal Unida Gontor yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita mulai, saya mohon kepada para peserta yang sudah hadir untuk mengubah nama menjadi nama panggilan, kemudian underscore pengabdian atau penelitian. Masih ada beberapa yang belum. Afwan, Ustadz Yoke, namanya cukup Yoke, kemudian skema. Tidak usah nama itu nama lengkap ya. Pak Muhammad skemanya belum ada. Pak Artomi, Pak Jarman, Ustadz Mukorobin, Ustadz Tehwan namanya. Ustadz Samsuri. Ustadz Samsuri apa? Penelitian? Ya. Mohon namanya, dikasih skemanya. Kok nggak muncul ya? Nama kok orang muncul ya, Pak?
Nonton? Ini kan nanti. Memang harus ditunggu sampai mana? Ayo, Fit. Kemudian untuk yang belum mengisi PITES, kami persilakan untuk mengisi PITES setelah sambutan dari Ustadz Fajar Pramono. Acara selanjutnya kita masuk ke penyamaan persepsi oleh Dr. Muhammad Fajar Pramono. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama qaddu. Allah Ta'ala berkali karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada Bapak Wakil Rektor ya, dalam hal ini adalah Ustaz Setiawan, Ustaz Hafid, Ustaz Abdul Hafid, sekaligus peserta BIMTEK ya, yang kami hormati ya. Para masyayikh ya, Ustaz Nur Hadi, Ustaz Mosleh ya, Ustaz Jarman dan para sepuh yang lain, ada Pak Parwi dan sebagainya. Sekali lagi marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia iman dan Islam serta kesehatan lahir dan batin kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita mengikuti rangkaian acara BIMTEK, misalnya ini hari yang kedua ya. Kita berharap sekali lagi pertemuan singkat memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Mungkin dalam waktu sekitar setengah jam ya saya ingin menyatakan ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan ya dalam kesempatan ini. Pertama, maaf ya, bentar. Pertama, kita mengingatkan sekali lagi bahwa salah satu misi LPPM ya, yang terkait dengan Renstra di UNIDA ya, itu adalah mengelola dan mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang terkemuka dalam rangka mengintegrasikan sains dan teknologi dan ilmu-ilmu kemanusiaan dengan ilmu-ilmu keislaman di lingkungan UNIDA. Kalau kita merujuk dari Renstra UNIDA, mungkin kalau ada kebetulan ada kekurangan atau kesalahannya mohon untuk koreksinya. Maka di sini LPPM berusaha untuk terus meningkatkan semangat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dengan memfasilitasi dosen untuk aktif terlibat dalam program penelitian pengabdian kepada masyarakat, bagi baik internal maupun eksternal maupun penyelenggaraan maupun penyelenggaraannya. Maka di sini yang ingin kita tekankan termasuk peningkatan klaster ya dari binaan pada Madya ini tentunya adalah semakin memacu semangat para dosen dalam melakukan penelitian juga pengabdian kepada masyarakat. Dalam merespon hal ini, LPPN merancang berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Upaya ini dilakukan agar para dosen dapat melakukan akses pada penelitian klaster Madya. Di samping LPPN juga membuka hibah internal UNIDA Gontor dalam pelaksanaan tahun 2020-2021. Ini kira-kira yang sebagai titik tolak ya, apa yang melatar belakangi kita untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, termasuk adanya BIMTEK Reviewer. Ada 4 tujuan yang perlu
saya ingatkan lagi bahwa satu tujuan program ini adalah meningkatkan pemahaman tentang paradigma baru program penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis output dan outcome serta pemanfaat basis data jurnal dan sitasi. Yang kedua, memperdalam pemahaman tentang panduan penelitian dan pengabdian. Dan saya kira nanti tidak hanya panduan hibah internal, ya. Hanya kebetulan ini reviewer internal, ya kebetulan tentunya adalah panduan internal. Yang nanti saya kira tiap tahun akan terus kita terbitkan, tentunya dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian. Memang biar tampil beda. Yang ketiga, ya, yaitu meningkatkan pemahaman tentang standarisasi penilaian usulan proposal, standarisasi audit keuangan, dan alokasi anggaran, serta urgensi kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hibah internal Universitas Darussalam Lombok. Yang keempat adalah menghasilkan reviewer internal yang kompeten, jujur dan profesional dalam menilai kelayakan proposal, serta luar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang dimana personil-personilnya sudah kita diskusikan, ya, baik dengan rekrutmen terbuka maupun kombinasi tertutup, ya, sehingga saya ucapkan selamat, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ikut berperan, ya, dalam rangka untuk meningkatkan mutu kualitas penelitian dan pengabdian di bidang kontrol. Sebelum saya menyampaikan sedikit, ya, sedikit kita bedakan antara reviewer di bawah naungan Dikti sama reviewer di bawah kewenangan Diktis, ya. Memang kalau reviewer di bawah kewenangan Diktis itu hampir sama dengan frame yang dibangun, ya, termasuk di dalam model-model pelaksanaannya, ya. Mohon maaf, sampai sekarang ini saya selaku kepala LPPM itu belum memahami, ya, secara baik performa, ya, performa tentang model penelitian yang dihibah Diktis, ya. Pertama, sekalipun sebenarnya ada seperti di Dikti, yaitu ada paguyuban LPPM, Kopertes itu, tapi sampai sekian hampir 1 tahun lebih itu terbentuk, nggak punya fungsi apa-apa, ya. Berbeda ketika misalnya di dalam paguyuban di Dikti itu luar biasa, ya. Sinergisitas antara paguyuban LPPM itu dengan LLDikti, termasuk saya kira banyak kebijakan-kebijakan penting terkait dengan perbaikan performa atau kinerja penelitian di Dikti itu banyak lahir justru dari paguyuban LPPM itu. Itu yang pertama. Konsensi yang lain yang kaitannya dengan reviewer itu juga dalam hal ini kalau di Dikti itu dipersiapkan betul, ya. Reviewernya itu ada sertifikat, di samping sebelum sertifikat ada SK-nya, ya. Ada SK dari Menristek Dikti, ya. Sebelumnya dilakukan workshop, ya. Terus kemudian ada sertifikatnya, ya, dan ada SK-nya itu, ya. Memang itulah ini makanya kita mencoba menggunakan pola Dikti, ya, sehingga semuanya terpetakan secara jelas. Semangatnya apa yang ingin kita sampaikan pada ibu bapak dosen semuanya, ya. Semangat keberadaan ini adalah dalam proses tidak tersentral lagi, ya. Artinya nanti yang namanya keputusan-keputusan penting termasuk kewenangan-kewenangan siapa yang harus lolos dan tidak lolos, ya, di dalam Dikti, di dalam hibah internal dalam konteks ini, itu tidak semata-mata keputusan terpusat dari LPPM tadi sudah nanti akan menjadi kewenangan-kewenangan Bapak Ibu dosen, ya, selaku menjadi reviewer itu tadi. Nah, sekalipun demikian kewenangan yang diberikan itu tentunya LPPM punya tanggung jawab dalam rangka untuk melakukan support, ya. Support
apa yang harus dilakukan di dalam sebagai reviewer ya. Itu sekalipun tidak seideal ya di dikti, tapi paling tidak kita berusaha untuk mendekati ya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya itu ya. Maka kita lakukan semacam workshop seperti ini. Kalau kita nyoba secara sekilas ya, kalau kita didikti, ya, mohon maaf ya, itu dari segi materi ya, ini saya munculkan sekarang. Oke. Dikti, oke. Nah, saya munculkan. Oke. Materinya sebanyak ini. Satu-satu itu hari pertama, dua-dua itu hari kedua, yang tiga itu hari ketiga. Ini banyak. Agak detail ya, dan itu dari Jakarta. Nah, kembali kepada kita, memang tidak seideal itu ya. Tetapi kita ingin ya, bahwa apa setiap langkah yang kita lakukan di dalam penelitian ini adalah terukur ya, termasuk di dalam apa namanya kinerja. Mungkin sedikit saya ingatkan ya. Ini nanti sebenarnya nanti wilayahnya Ustaz Musleh ya, tentang penjaminan mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Intinya bahwa termasuk di tingkat apa namanya, di tingkat dikti pun ya, ada semacam standarisasi ya di dalam. Ini saya ngambil juga dalam konteks yang diinginkan nanti semua terukur ya. Pertama apa? Dari standar hasil, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari standar proses. Yang ketiga dari standar penilaian. Ini nanti masuknya Ibu Bapak reviewer di sini. Kemudian standar pengelolaan. Nanti tim peneliti termasuk dalam ini adalah LPPM. Kemudian yang kelima ya, hilang ya. Mana yang kelima? Bentar. Standar isi ya. Standar isi. Standar isi yang kelima. Selain standar pengelolaan, yang kedua adalah standar isi, yang keenam standar peneliti. Makanya kan ada kualifikasi. Sejauh mana misalnya seseorang bisa memiliki kualifikasi menjadi ketua tim peneliti apa namanya pemula, peneliti dasar, peneliti terapan, PTM dan penelitian apa namanya disertasi. Itu kan ada kualifikasi. Makanya ada standar peneliti. Nanti akan diterangkan di materi berikutnya. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan dan pendanaan. Kalau ada uang ya tidak bisa ya. Kita misalnya umpama uang itu sudah kita transfer ke rekening Bapak Ibu semuanya, itu ada standarnya bagaimana di dalam pembiayaan dan pendanaan. Kumpulkan toh, tetapi nggak ada kegiatan ya tidak akan jalan. Nanti akan diterangkan oleh Bu Anggun ya. Baru yang kedelapan adalah standar sarpras, sarana prasarana. Ini kira-kira yang coba dalam 8 aspek ini kita penuhi ya. Tentunya dengan proses, dengan segala keterbatasan yang ada di dalam kita. Tapi nanti akan kita tekankan ya dalam konteks kita hari ini, ya 2-3 hari ini adalah tentang standar penilaian ya. Nanti kapan yang bisa diloloskan dan yang tidak bisa diloloskan. Oke. Berikutnya yang ingin sedikit saya sampaikan ya. Jika hari kemarin ya kita menghadirkan Prof. Saryono ya, itu tentang penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis output dan outcome. Memang sekali lagi menarik apa yang disampaikan oleh beliau. Dulu misalnya laporan dinilai 7, terus penelitiannya dinilai 3. Sekarang sudah berubah ya. Penelitian dinilai 7, laporannya hanya dinilai 3. Bahkan sekarang sama sekali kurang diperhatikan. Perlu Bapak Ibu ketahui, dokumen-dokumen fisik itu sekarang sudah tidak di LDikti, tidak di Kemendikti, tapi itu ada di LPPM. Itu artinya memang kurang diperhatikan sebenarnya. Hanya nanti kalau misalnya dapat uji petik, ya itu yang saya kira yang perlu kita siapkan, yaitu dengan adanya apa namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Maka yang kita tekankan kemarin adalah setiap penelitian atau pengabdian itu memiliki implikasi ya, itu berbasis output dan outcome. Itu yang akan kita tekankan. Apakah jurnal, apakah proseding atau dan prototipe itu. Nanti akan kita nilainya untuk menentukan besar kecilnya pembiayaan itu sebenarnya nanti salah satunya diukur sejauh mana komitmen peneliti itu dalam outputnya. Tentunya kalau outputnya jurnal yang
Hanya di RSN ya dengan Sinta 6 atau Sinta 5, Sinta 3 tentunya berbeda. Itu cara kita menghitung. Ini kita memahami sebagai reviewer ya, bukan lagi sebagai calon peneliti. Ini sebagai reviewer. Karena nanti sebagian besar bapak-bapak tidak dibolehkan ikut di sini. Karena yang kita pilih itu kebetulan yang dalam tahun ini mengelola ya, mengerjakan hibah penelitian. Kemudian yang kedua, yang disampaikan oleh Bapak Prof. Saryono itu adalah pemanfaatan basis data e-jurnal dan citasi untuk rekam penelitian. Bahkan 40% ya. Makanya sekaligus saya ingatkan, saya anjurkan, ketika Bapak Ibu sudah punya username ya, punya akun di Simtipmas itu, satu hal yang selalu kita ingatkan itu adalah untuk segera selalu mengupdate profilnya. Ya. Karena profil itu sangat menentukan apa tidak di dalam mengakses itu ya. Kalau kita sebagai seorang peneliti. Hal yang sama nanti kita sebagai seorang reviewer, nanti tentunya yang pertama kali kita lihat adalah sisi jejak rekamnya, jejak digitalnya ya. Para peneliti itu. Apakah dengan indeks sekian, itu apakah punya kewenangan untuk mengambil skema sekian, itu yang harus kita lihat. Bahkan ini nilainya 40%. Itu yang saya kira yang hari kemarin. Kemudian setelah itu, satu hal yang sangat penting ya di dalam sebagai seorang reviewer, ya, itu adalah tentunya adalah panduan. Panduan itu. Ya, kalau di dikti itu tiap tahun keluar dan kita harus selalu mempelajari secara cepat untuk mempelajari apa sisi-sisi yang spesifik dari panduan itu. Karena apa? Panduan itulah sebagai dasar untuk melakukan penilaian proposal itu sudah benar atau tidak, atau yang kedua proposal itu layak atau tidak untuk dibiayai. Ya, kayak template ya, panduan tapi template dalam arti makro itu saya kira. Ini baik dalam hibah internal maupun dalam hibah pengabdian itu. Nanti Satgalis maupun Sat Hewan yang akan menjelaskan secara detail. Tetapi konteksnya ini adalah sebagai acuan ya. Yang menentukan boleh tidak bolehnya proposal itu bukan pendapatnya kepala LPPM, bukan ketua divisi LPPM atau divisi pengabdian atau penelitian, bukan, tapi panduan ini. Bagaimana tradisi yang sudah kita bangun dalam tradisi akademik ya di skripsi. Seharusnya skripsi itu juga bukan dosen siapa atau dosen siapa. Yang paling benar, dosen pun kalah dengan mahasiswa kalau mahasiswa itu merujuk pada panduan. Ini saya kira panduan itu menjadi penting itu karena sebagai dasar kita untuk melakukan penilaian. Ini adalah kebijakan sisi penelitiannya, itu panduan. Karena ini sudah diolah dari berbagai sisi. Kemudian yang agak lebih spesifik itu menyangkut soal standar penilaian proposal penelitian maupun standar penilaian pengabdian. Setelah panduan itu secara umum ya skemanya yang ditawarkan apa, terus setiap masing-masing skema itu syaratnya apa, ya kualifikasinya apa, ya baru setelah terus tema-tema yang diangkat apa. Ya tadi saya kira menarik yang juga disampaikan oleh Prof. Saryono ya. Beda hibah yang dikeluarkan oleh Dikti, dari Toyota itu beda-beda. Makanya yang perlu kita pelajari pertama adalah panduannya. Itu di situ. Termasuk yang berikutnya adalah tentang standar penilaian proposal penelitian ya, maupun pengabdian. Makanya jangan gunakan yang lain ya. Kalau kita supaya lolos dalam ini, kalau kita mengukur untuk dalam rangka untuk main, yang standar yang dipakai adalah standar yang dipakai oleh donatur, ya, pemberi hibah. Dalam konteks ini siapa hibah? Dalam hibah internal adalah hibah yang dianukan oleh yang jadi penanggung jawab adalah BPA. Oke, itu yang menyangkut soal proposal. Kemudian yang berikutnya yang sama penting, ya, itu adalah menyangkut soal tentang keuangan. Ya. Pertama dalam menyusun rencana anggaran. Itu yang saya kira sama penting ya dalam yang perlu sama-sama kita lakukan. Nanti gimana itemnya yang harus diperhatikan ya. Yang standar tidaknya di dalam soal keuangan nanti insya Allah akan diterangkan. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan ya, bukan terakhir, ada dua lagi yang terakhir terkait dengan ini adalah urgensi kontrak penelitian dan pengabdian. Ini apa sih korelasi manfaatnya? Ini sering tidak disebut sebenarnya, tapi ini penting juga. Karena ketika ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah di dalam proses penelitian atau pengabdian, katakanlah nanti akhirnya tidak sesuai dengan ini, makanya nanti kalau badan pemeriksa keuangan atau aparat hukum itu yang diambil dulu itu adalah terkait dengan kontraknya ini kan.
Yang dilihat itu ini, untuk mengatakan penelitian atau pengabdian itu benar atau tidak secara hukum, itu dilihat dari kontraknya. Itu di situ. Ya, makanya ini penting. Ya, memang kalau tidak ada masalah apa-apa, aman-aman saja. Tapi kalau ada masalah, itu yang pertama kali diambil oleh aparat itu biasanya di kontraknya ini. Itu di situ. Itu ya, yang terakhir adalah yang kita harapkan nanti dari hasil semuanya ini kita review ya, yang nanti proposalnya akan disiapkan oleh panitia ya untuk hari yang ketiga nanti ya. Saya kira ini secara sederhana ya, termasuk nanti kode etiknya sebagai reviewer kayak apa ya, akan disampaikan oleh Dr. Ikhwan ya, ya dari apa yang harus dipahami oleh reviewer ya dan sebagainya. Nanti akan apa namanya kita sampaikan pada 2-3 hari berikutnya. Kurang lebih demikian ya. Kurang lebih mohon maaf dan demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya AC-nya. Mana Afrizal? Kepada kemudian memasuki sesi yang berikutnya, yaitu pengerjaan pretest. Oh, oke, Ada peserta yang masih belum mengerjakan pretest untuk mengerjakan pretestnya yang sudah di-linknya di WA. 5 menit sampai jam 30. Kami persilahkan. Sambil apa itu? Sambil apa aja? Sudah nunggu.
sudah selesai. Sekarang kita akan memasuki kelas kecil yang akan dibagi oleh Ustadz Afrizal. Dipersilakan para peserta untuk mengklik invite join pada layar yang tampak.
sini bisa bergabung sebagai calon reviewer di penelitian. Insya Allah pada pagi untuk BIMTEK calon reviewer akan disampaikan oleh Ustadzah Rila. Semoga asatidz dan ustadzah sekalian bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Kholis ataupun Ustadzah Rila. Ana di sini akan sebagai moderator yang akan memandu Bapak, Ibu ataupun asatidz ustadzah semuanya dalam BIMTEK reviewer khususnya di bidang penelitian ini. Kepada Ustadz Kholis ataupun Ustadzah Lia, waktu kami serahkan penuhnya kepada antum semua. Syukran Ustazah Silvi. Sebelumnya mohon izin, ini ada Ustadz Hafiz, ada Ustadz Faisal Pramono juga, ada Ustadz Uzari, ada Ustadz Nur Hadi Ihsan, ada Ustadz Parwi, serta ada Ustadz Samsuri juga yang merupakan ya guru-guru kami. Mohon maaf sebelumnya kami mohon izin untuk berbicara di sini. Nanti mohon jika memang ada hal yang kurang berkenan atau perlu masukan terkait dengan khususnya di penelitian, nanti monggo saja kami persilakan pada asatidz sekalian untuk bisa memberikan masukan. Jadi memang sengaja di panduan kami belum kami rilis. Insya Allah setelah BIMTEK ini nanti akan coba kami rilis untuk mencoba kalau dari calon reviewer yang mungkin ikut di BIMTEK selama 3 hari ke depan sampai besok ada masukan, insya Allah akan kita masukkan ke dalam panduan jika memang itu memungkinkan. Insya Allah untuk penelitian nanti ada 2 sesi. Sesi pertama terkait dengan panduan penelitian itu sendiri yang memang secara umum sebenarnya kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua mungkin lebih kepada hal-hal teknis yang sifatnya proses penilaian dari proposal penelitian yang ada. Dan nanti mungkin diakhiri besok akan coba kita bagi ke beberapa kelompok yang sifatnya kayak praktek dalam menilai proposal dari penelitian itu sendiri. Mungkin kami mulai karena waktunya juga agak terbatas. Yang perlu kami ingatkan secara umum, dan ini sesuai dengan standar Kemendikbud, paling tidak minimal ada sekitar 8 tahapan dalam proses pelaksanaan hibah penelitian, mulai dari tahap pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Dan memang nanti di BIMTEK 2 hari ini kita akan coba mempersiapkan di aspek proses seleksi, gimana caranya dalam proses seleksi tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Asumsinya siapapun yang menyeleksi, karena kita udah satu persepsi, ya nanti asumsinya sama seperti itu. Ya, mohon maaf mungkin suara saya apakah sudah jelas atau ada kendala? Ya. Bu Silvi, suara saya jelas nggih? Jelas Ustaz. Nggih. Oh nggih, alhamdulillah. Kami lanjutkan. Kayak ada yang mohon maaf mungkin bisa disesuaikan masing-masing untuk mode mikrofonnya. Kemudian selanjutnya terkait dengan program yang ada di penelitian, paling tidak nanti ada 5 skema, mulai dari penelitian stimulus dosen, penelitian dosen pemula, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, penelitian pengembangan karya ilmiah doktor, dan penelitian kerjasama internasional. Jadi asumsinya kelima skema ini nanti yang akan coba kita bedah secara detail, dan nanti harapannya Bapak Ibu asatidz sekalian yang ada di room ini akan menilai dari kelima skema ini didasarkan pada mungkin riwayat dari masing-masing Bapak Ibu. Untuk luaran ya paling tidak dari mulai publikasi, hak atas kekayaan intelektual maupun
terkait dengan rekomendasi yang sifatnya mungkin ke pemerintah maupun ke industri. Selanjutnya ini kira-kira indikator, karena memang kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Saryono, Kemenristek-Dikti menginginkan bahwa penelitian, khususnya penelitian itu adalah berbasis luaran, bisa sampai outcome lebih baik, tapi minimal bisa sampai sejauh mana setiap penelitian yang dilaksanakan oleh dosen itu indikator ketercapaiannya jelas, mulai dari poin 1 sampai poin 10, mulai dari artikel ilmiah, proceeding dalam konferensi, keynote speaker, pembicara kunci, haki, teknologi tepat guna maupun indikator yang lain. Dan ini nanti yang akan kita coba sesuaikan didasarkan